Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Abu Jihad selaku dosen pengampu dan pada teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul media penyimpanan. Sebelum memulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Julfikar Al-Fatah, sebagai moderator. Yang pertama ada Bagas Pratama. Berapa banyak file dalam program yang kita simpan? Yang kedua ada Zahra, yaitu kecepatan akses. Yang pertama. Yang ketiga ada Cindy. Tinggi, mudah dibawa dan dihubungkan. Dan yang keempat ada Kiki. Drive ini bisa jadi pilihan yang bagus. Saya sebagai pemateri satu dari materi karakteristik penyimpanan. Yang pertama, karakteristik media penyimpanan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan akses data adalah faktor kunci khususnya untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti video editing atau game. Yang kedua adalah kapasitas. Jumlah data yang dapat disimpan dalam media penyimpanan menentukan seberapa banyak file dalam program yang kita simpan. Yang ketiga adalah ketahanan. Ketahanan terhadap kerusakan fisik, suhu ekstrim, dan kelembapan menjadi penting untuk memastikan data kita aman. Yang terakhir adalah portabilitas, yaitu kemudahan membawa media penyimpanan menjadi faktor kunci untuk kebutuhan mobilitas seperti pekerja lepas atau pelajar. Kemudian ada kapasitas penyimpanan. Yang pertama ada 1 terabyte atau hard drive. Hard drive menawarkan kapasitas penyimpanan besar dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua ada 2 terabyte atau SSD. SSD menyediakan kecepatan akses yang lebih cepat dengan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah 4 terabyte atau cloud. Penyimpanan cloud menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas tinggi, namun kapasitas penyimpanannya mungkin dibatasi oleh paket yang berlangganan. Saya Zahra Kurniati. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kecepatan akses. Yang pertama, transfer kecepatan. Kecepatan transfer data diukur dalam Mbps, memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk membaca atau menulis data. Yang kedua, latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan media penyimpanan untuk memulai proses penyimpanan atau menulis data. Dan yang ketiga, kecepatan akses random. Kecepatan akses random mengukur waktu yang dibutuhkan media penyimpanan untuk mengakses data yang tidak berurutan. Selanjutnya, ketahanan terhadap kerusakan ada 4, yaitu yang pertama fisik. Benturan, goresan, dan air dapat merusak media penyimpanan. Yang kedua, suhu. Suhu ekstrim dapat menyebabkan kerusakan media penyimpanan. Dan yang ketiga, kelembapan. Kelembapan tinggi dapat menyebabkan korosi dan kerusakan media penyimpanan. Yang keempat, elektromagnetik. Kelembapan tinggi dapat menyebabkan korosi dan kerusakan media penyimpanan. Ada portabilitas. Portabilitas terdiri dari 3, yaitu flash drive. Flash drive menawarkan portabilitas tinggi, mudah dibawa dan dihubungkan ke berbagai perangkat. Yang kedua ada hard drive eksternal. Hard drive eksternal memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, cocok untuk penyimpanan data dalam jumlah banyak. Yang ketiga ada penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud menawarkan aksesibilitas tinggi. Anda dapat mengakses data dari mana saja dengan koneksi internet. Next, ada keamanan data. Keamanan data terdiri dari 3, yaitu yang pertama enkripsi. Enkripsi mengacak data agar hanya orang yang memiliki kunci yang dapat mengaksesnya. Yang kedua, kata sandi. Kata sandi yang kuat dan unik melindungi data Anda dari akses yang tidak sah. Dan yang ketiga, autentikasi 2 faktor. Autentikasi 2 faktor menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode verifikasi tambahan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang biaya per unit. Nah, yang pertama itu ada hard drive. Hard drive paling murah untuk menyimpan data dalam jumlah banyak. Hard drive cocok untuk menyimpan file-file besar yang jarang diakses, seperti video atau foto lama. Yang kedua ada SSD. SSD lebih mahal, tapi jauh lebih cepat untuk diakses datanya.
SSD ideal untuk sistem operasi dan program-program yang sering digunakan karena membuat komputer jauh lebih responsif. Dan yang ketiga itu ada cloud storage. Cloud storage paling fleksibel, bisa diakses dari mana aja, tapi harganya paling mahal per gigabyte-nya. Cloud storage bagus untuk menyimpan file-file penting yang perlu diakses dari mana aja, seperti dokumen kerja atau foto baru. Jadi kesimpulannya, kalau mau hemat, hard drive ini bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi kalau butuh kecepatan itu SSD. Nah, kalau kita mau yang fleksibel dan nggak perlu khawatir kehilangan data, cloud storage bisa jadi solusi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kemudahan penggunaan. Nah, penyimpanan data yang baik itu harus punya 3 syarat utama, yaitu pertama, mudah dipasang di perangkat kita. Yang kedua, pengaturannya nggak ribet, jadi kita bisa langsung atur file-file kita. Dan yang terakhir, itu cara pakainya harus intuitif, sehingga kita bisa langsung pakai tanpa perlu belajar banyak. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Akhiri.